Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Safatania dengan NPM 22751027. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai kebijakan fiskal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Safatania dengan NPM 22751027. Yang terhormat, Ibu Sinta Tantri Adisti, SPMSI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai kebijakan fiskal. Sebelumnya, perkenalkan rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan diri, nama saya Dwi Indrawati dengan NPM 22751035. Perkenalkan, nama saya Cicilia Deltin Safitri dengan NPM 22751033. Perkenalkan, nama saya Marisi Sofia Estetika Panjaitan dengan NPM 22751055. Definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Beberapa sektor terdampak langsung oleh kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Pada rumusan masalah terdapat definisi kebijakan fiskal, studi kasus, analisis terhadap kasus, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada studi kasus Jakarta tanggal 6 bulan 1, kebijakan fiskal 2020 dilakukan secara luar biasa ekstraordinari dalam rangka membantu masyarakat dan dunia usaha untuk pulih dan bangkit kembali di masa pandemi COVID-19. Presiden mengeluarkan Perpu nomor 1 2020 yang kemudian menjadi UU nomor 202 dijadikan dasar untuk merumuskan dan mengalokasikan anggaran secara ekstraordinari di dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan penanganan COVID-19. Tahun 2020 merupakan tahun yang luar biasa yang menyebabkan APBN berubah secara luar biasa juga, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konversi pers realisasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020 pada Rabu tanggal 7 bulan 1 melalui video konferensi. Menkau menjelaskan bahwa melalui perubahan APBN 2020 pada Perpres 54 2020 dan Perpres 72 2020, pemerintah melakukan defisit ke 6,34% dari APB sebagai langkah ekstraordinari menghadapi pandemi COVID-19. Melebarnya defisit APBN membuat pemerintah memerlukan sumber pembiayaan tambahan, antara lain melalui skema Prudent Sharing bersama Bank Indonesia. Realisasi pendapatan negara tahun 2020 mencapai 1,633,6 triliun atau lebih rendah 327 triliun dibandingkan tahun 2019. Menku menyampaikan bahwa realisasi penerimaan perpajakan lebih rendah sebagai dampak perlambatan ekonomi dan pemanfaatan stimulus perpajakan oleh dunia usaha Anda. Di sisi lain, belanja negara terrealisasi sebesar 2,589 triliun atau naik 12,2% dari realisasi 2019 yang didukung oleh kebijakan repurchase atau realokasi belanja (KL) dan transfer ke daerah dan dana desa TKDD yang diarahkan untuk mendukung penanganan COVID-19 dan dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, defisit APBN 2020 mencapai 956,3 triliun. Angka defisit ini lebih baik dari yang kita tulis pada Perpres 72 tahun 2020, kata Menku. Sementara itu, dalam konversi pers ini dijelaskan juga terkait manfaat APBN 2020 oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Najara. Suhasil menyampaikan bahwa APBN 2020 ditunjukkan dalam berbagai macam output dan output yang sangat penting di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, tentu output di bidang kesehatan, antara lain berupa
insentif tenaga kesehatan, bantuan iuran JKN, alat kesehatan, penampakan gedung atau ruang baru puskesmas, pembayaran pengobatan dan pasien, dan obat-obatan atau barang habis pakai. Output selanjutnya yaitu di sektor satuan, di sektor bantuan sosial, bantuan pemerintah, subsidi, dan dukungan UMKM. Antara lainnya seperti kartu sembako, diskon listrik, bantuan upah karyawan, BLT, dan desa dan subsidi. Pada analisis studi kasus yaitu terdapat terhadap pengangguran, terhadap inflasi, dan yang terakhir yaitu terhadap stagnasi ekonomi. Studi kasus terhadap pengangguran. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pengangguran pada kasus COVID-19 yang terjadi pada tahun lalu, Kemenaker melakukan pelatihan berbasis kompetensi dengan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja atau BLK di bawah Kemenaker. Pelatihan ini tetap dilakukan dengan melalui model blended training maupun full secara luring atau luar jaringan dengan protokol kesehatan. Adanya rekalasi tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan yang dialami perusahaan sehingga tidak sampai melakukan PHK, sehingga berakibatkan pada semakin meningkatnya pengangguran. Program-program untuk mengatasi pengangguran yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya di Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi juga di luar Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi, pergerakan yang dilakukan pemerintah bukan hanya menyediakan layanan tenaga kerja, melainkan menekankan rendahnya relasi ekonomi lebih rendah serta diharapkan banyak produsen perusahaan yang memerlukan tenaga kerja, dengan begitu pengangguran berkurang. Analisis kasus terhadap inflasi. Penurunan pajak yang dirancang untuk menekankan pemerintahan agregat dalam perekonomian. Kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan belanja pemerintah atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Kemudian, dari dampak itu lebih produsen memerlukan lebih banyak tenaga kerja sehingga kesempatan kerja bertambah dan pengangguran dapat berkurang. Untuk mengurangi pengaruh menghambat pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengurangi pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan terjadinya ekspansi bisnis. Analisis kasus terhadap stagnasi ekonomi. Salah satu langkah realistis pemerintah ketika kondisi ekonomi mulai masuk ke dalam pusaran krisis ekonomi adalah dengan menjaga agar roda dan aktivitas perekonomian tidak terseret ke dalam kondisi stagflasi. Pandemi ini telah menimbulkan guncangan ekonomi yang sangat luas dan berdampak pada seluruh sektor ekonomi. Pada awal 2020, pertumbuhan ekonomi nasional turun secara signifikan. Padahal Indonesia baru tercatat sebagai terjangkit virus COVID-19 pada awal Maret 2020. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan 2020 tercatat hanya 2,97%, jauh dari target sebelumnya yaitu 4-5%. Memasuki kuartal 11 atau 2020, Kementerian Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin terkontraksi menyentuh angka minus 3,8%. Oleh karena itu, pemerintah harus terbuka terhadap berbagai masukan kebijakan dan penekanan efek negatif pandemi terhadap perekonomian, terutama terhadap potensi munculnya stagnasi ekonomi. Stagnasi pertumbuhan ekonomi harus didorong oleh kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansioner, kebijakan yang memerlukan biaya yang sangat mahal tetapi diperlukan untuk menahan efek yang negatif jauh lebih besar pada situasi abnormal seperti masa pandemi ini. Pemerintah harus mampu membuat respon cepat tetapi dengan memberi ruang pada prinsip kehati-hatian dan fleksibel terhadap berbagai alternatif kebijakan lainnya. Pada kesimpulan, kebijakan fiskal dapat didefinisikan juga sebagai pengelolaan anggaran pemerintah yang mempengaruhi suatu perekonomian, termasuk kebijakan-kebijakan seperti perpajakan yang dipungut dan dihimpun, adapun serta ukuran defisit dan pembiayaan anggaran yang mencakup pertumbuhan ekonomi harus didorong oleh kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansioner. Pada situasi abnormal seperti masa pandemi ini, pemerintah harus mampu membuat respon kebijakan yang cepat tetapi dengan tetap memberi ruang pada prinsip kehati-hatian dan fleksibilitas terhadap berbagai alternatif kebijakan lainnya. Bagus. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.